Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja dan selalu di dalam lindungan Tuhan. Amin. Oke, baik. Kali ini kita akan membahas mengenai keberagaman kesukaan dalam penggunaan alat transportasi. Kalian dapat melihat materi ini pada buku Bu Pena halaman 86. Dalam kehidupan sehari-hari, kita memerlukan alat transportasi yang digunakan untuk menuju suatu tempat. Misalnya, ada pesawat terbang, ada bis kota, ada juga kereta api, dan masih banyak lagi alat transportasi lainnya. Nah, semua jenis alat transportasi ini tidak dapat berfungsi tanpa adanya seseorang yang bekerja untuk mengoperasikannya. Nah, siapa saja orang-orang yang mengoperasikan alat transportasi tadi? Ada orang yang disebut dengan pilot. Pilot adalah orang yang mengoperasikan pesawat terbang. Kemudian ada orang yang disebut dengan supir bus. Supir bus adalah orang yang mengoperasikan bis kota. Ada nahkoda. Nahkoda adalah orang yang mengoperasikan kapal laut. Dan ada juga masinis. Masinis adalah orang yang mengoperasikan kereta api. Masih banyak jenis pekerjaan lainnya yang dapat kita temui di lingkungan sekitar, baik yang berkaitan dengan alat transportasi maupun yang tidak berkaitan. Contohnya, ada pemadam kebakaran, ada polisi, dan ada juga petugas kebersihan. Nah, apapun jenis pekerjaannya, maka kita harus selalu menghormati dan menghargainya. Jika tidak kita hormati dan tidak kita hargai, maka akan bisa menimbulkan perselisihan. Jadi kita tidak boleh menghina pekerjaan seseorang. Dengan menghargai keberagaman pekerjaan yang ada, maka kerukunan dalam kehidupan masyarakat akan selalu terjaga. Maka dengan demikian, kita dapat hidup nyaman, damai, dan tentram. Nah, sekarang kita akan bahas alat transportasi berdasarkan penggeraknya. Alat transportasi berdasarkan penggeraknya itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, alat transportasi tradisional. Alat transportasi tradisional adalah alat transportasi yang menggunakan tenaga manusia atau hewan. Contohnya, ada sepeda, ada becak, dan ada delman. Ya. Sepeda, becak, dan delman itu adalah alat transportasi yang menggunakan tenaga hewan dan manusia. Jenis yang kedua adalah alat transportasi modern. Alat transportasi modern adalah alat transportasi yang menggunakan mesin bermotor. Contohnya ada mobil dan sepeda motor. Ya. Pemilihan alat transportasi dapat disesuaikan dengan karakteristik individu. Ya. Dapat disesuaikan dengan karakteristik individu. Misalnya di sini, anggap saja Kenji. Kenji suka pergi ke sekolah menggunakan sepeda motor, sedangkan Jion senang menggunakan sepeda. Ya. Nah, semua itu termasuk keberagaman kesukaan di dalam menggunakan alat transportasi. Jadi,
keberagaman tersebut juga harus kita hargai agar kehidupan menjadi rukun, damai, dan tentram. Nah, kemudian sekarang kita lihat perilaku yang tepat dalam menyikapi keberagaman. Halaman 92. Dalam masyarakat sering terjadi yang namanya konflik atau masalah. Penyebab utama terjadinya konflik dalam masyarakat itu adalah adanya perbedaan. Jadi, jika setiap individu dapat menyikapi keberagaman dengan baik, maka masyarakat akan terhindar dari berbagai konflik. Nah, kita lihat di sini ada 4 contoh sikap dan perilaku yang baik dalam menyikapi perbedaan. Yang pertama, kita lihat yang pertama di sini, menyadari bahwa keberagaman adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Di saat kita sadar ini adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa, maka kita akan bisa menghormati dan menghargai perbedaan. Yang kedua, menerima perbedaan yang ada dengan lapang dada. Lapang dada artinya tulus, ikhlas, dan harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari supaya perbedaan ini dapat menjadi suatu hal yang indah. Yang ketiga, menghormati dan menghargai keberagaman di lingkungan sekitar. Dan yang keempat, mendiskusikan dan menyelesaikan masalah perbedaan dengan bijaksana. Jika setiap individu dapat menyikapi keberagaman dengan bijak, maka masyarakat akan terhindar dari berbagai konflik atau masalah. Oke. Nah, setelah kita menerapkan sikap dan perilaku yang baik dalam menyikapi perbedaan, maka kita akan merasakan manfaatnya. Kita lihat di halaman 89. Kehidupan bermasyarakat di Indonesia diwarnai dengan berbagai macam perbedaan. Jika dapat disikapi secara bijak, perbedaan tersebut dapat memberi manfaat. Di sini ada 4 manfaatnya. Yang pertama, keberagaman di lingkungan masyarakat dapat menciptakan masyarakat yang saling toleran. Manfaat yang kedua, keberagaman di lingkungan masyarakat dapat memupuk sikap saling menghormati antara warga masyarakat. Dan yang ketiga, dengan adanya keberagaman budaya di lingkungan masyarakat, kita dapat mempelajari budaya dan bahasa dari daerah lain. Manfaat yang keempat, adanya keberagaman jenis pekerjaan membuat warga masyarakat saling melengkapi dan membuat kehidupan menjadi lebih mudah. Nah, sekian dulu materi kita hari ini. Semoga apa yang Pak Guru jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.